ibu semua. Untuk permenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk fokus pada dua hal. Sebetulnya ada beberapa hal, tapi biasanya kalau semakin banyak kita berbicara nanti lebih mudah untuk kita lupa. Jadi pada kesempatan ini cukup dua saja. Hal yang pertama, kalau kita ingat kembali dalam bacaan pertama tadi, di sana ditulis Filipus pergi ke Samaria. Filipus pergi ke Samaria. Dia memerintahkan Yesus Kristus yang bangkit. Kemudian orang-orang di Samaria menerima dia, dan Roh Kudus turun atas mereka. Filipus pergi ke Samaria. Setiap kali kita mendengarkan nama kota Samaria, apa kira-kira yang muncul dalam benak kita? Biasanya kalau nama kota ini disebut, kita akan mudah mengingat sebuah kota yang juga dia namanya memang Samaria, yang menurut kitab suci itu kota yang orang-orang yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena sebelum catatan sejarah, memang dahulu Samaria merupakan bagian dari Israel, kerajaan bagi 400 abad saja. Lalu kemudian datang bangsa Asyur menyerang, lalu kemudian mereka jatuh dalam bangsa Asyur, sehingga kehidupan religius mereka semacam bercampur dengan bangsa asing, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa-dewa asing. Sehingga orang Yahudi sangat anti dengan orang-orang Samaria karena sejarahnya yang kelam. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik cerita-cerita dalam Injil, setiap kali Yesus berbicara tentang kota Samaria, Injil bicara tentang kota ini, itu ceritanya itu selalu cerita-cerita yang mulia, cerita-cerita yang penuh makna, cerita-cerita atau kisah-kisah yang mengangkat derajat orang-orang Samaria. Kita ingat ada cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Lalu ada cerita yang lain tentang Yesus yang berjumpa dengan seorang perempuan Samaria siang bolong di sebuah sumur umum. Dan kita tahu, kita dengar, kita baca cerita itu. Akhir dari cerita itu adalah banyak orang Samaria yang bertobat, dan kemudian Yesus tinggal bersama dengan mereka. Apa maknanya bagi kita? Bagi kita, cerita atau kota Samaria itu bukan hanya sebatas atau sekedar cerita tentang sebuah kota dengan masa lalunya yang kelam. Tapi lebih dari itu, Samaria adalah kisah tentang sebuah kota yang menggaungkan kepada kita tentang cinta Tuhan yang tak terbatas, cinta Tuhan yang tidak pernah melihat latar belakang kita. Ada sekian banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, entah itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Kita juga dalam hidup kita melakukan sekian banyak hal, entah itu yang baik maupun yang buruk. Atau juga orang-orang memiliki banyak pandangan yang bervariasi tentang diri kita, baik yang baik maupun itu yang buruk. Semuanya itu tidak ada arti di hadapan cinta Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun situasi hidup kita, cinta Tuhan tetap akan menjangkau diri kita masing-masing, asalkan dengan satu syarat. Dan ingat kembali nasihat Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi. Dia katakan, kuduskanlah Tuhan dalam hatimu, beri tempat untuk Tuhan dalam hidup kita. Sekali kita memberikan tempat bagi Tuhan dalam hidup kita, kita akan dicintai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari Injil tadi, kita lihat latar belakang peristiwa dari Injil tadi itu adalah perjamuan malam terakhir. Kita ingat dalam perjamuan malam terakhir, di sana ada roti dan anggur yang kemudian menjadi simbol pengorbanan Yesus. Ada roti dan anggur yang kemudian menjadi simbol dari cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita manusia. Dan dalam perjalanan malam terakhir, Yesus katakan kepada para murid,
urusan dosa-dosa, sangat memuakkan. Tetapi pada saat yang sama, pada malam perjamuan terakhir kita ingat, Yesus juga bicara tentang penderitaan. Yesus juga bicara tentang kematiannya. Bahkan Yesus juga bicara tentang pengkhianatan Yudas, tentang penangkalan Petrus. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh para murid untuk terjadi atas Yesus dan juga atas diri mereka. Karena itu pada saat yang sama mereka juga gelisah, hati mereka gelisah. Karena itu kalau kita ingat baca Injil minggu lalu, Yesus katakan kepada mereka dalam perjamuan akhir, janganlah gelisah hati, percaya. Dan dalam Injil hari ini, Yesus juga mengatakan hal yang menguatkan hati mereka. Dia katakan dia akan mengutus Roh Kudus dan lain-lain, sekedar menguatkan hati mereka. Karena itu, bagi kita saudara-saudara yang berkasih, barangkali baik kita mesti ingat juga satu hal ini, bahwa menjadi pengikut Kristus atau beriman Katolik tidak selamanya mulus-mulus saja. Orang bertanya kepada saya, jadi orang Katolik itu enak atau tidak? Pertanyaan sederhana, tapi kalau kita jawab dengan hati-hati, bisa membingungkan orang atau bisa membuat orang ragu-ragu. Saya katakan gampang-gampang susah. Tetapi meskipun menjadi orang Katolik atau mengikuti Tuhan itu tidak selalu menggembirakan, tetapi pasti selalu membahagiakan. Tidak selalu menggembirakan, tetapi pasti selalu membahagiakan. Pasti selalu membahagiakan. Apa kekuatan utamanya? Kekuatan utamanya Yesus katakan persis di awal, jika dia bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Dua kalimat yang berbeda tapi bicara satu hal yang sama, yaitu kasih. Apa perintah Tuhan kepada kita? Kasih. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita tidak susah merasa bahwa kasih itu adalah kekuatan kita, karena kita mengasihi, kita tidak menggunakan kasih Tuhan, tetapi kita menggunakan kasih kita sendiri. Saya secara pribadi saya tidak biasa menggunakan media sosial, tapi saya punya WhatsApp. Saya biasanya kalau sudah jenuh dengan pekerjaan, saya biasanya buka WhatsApp. Saya lihat status teman-teman WhatsApp saya. Di suatu ketika siang-siang saya klik di icon status itu, ada tulis status baru saja. Kalau saya lihat siapa punya ini baru saja. Saya klik ini teman saya, saya klik di situ tertulis dasar lidah tak bertulang. Dasar lidah tak bertulang. Kalau saya lihat, saya bilang ini ada apa lagi ini? Apa lagi? Lalu dia bilang ini pacar saya. Saya bilang kenapa? Waktu pertama kali dia menyatakan cintanya kepada saya, kenapa? Dia bilang saya hanya akan berhenti mencintai kalau kucing menumbuhkan tanduk. Saya akan berhenti mencintai kalau kucing itu menumbuhkan tanduk. Artinya apa? Dia menyatakan bahwa dia akan mencintai teman saya untuk selama-lamanya karena kucing tidak bertanduk, ya kan? Tapi kemudian dia bilang dasar tidak ada. Kalau saya bilang kenapa? Dia bilang baru sebulan yang lalu dia menyatakan kalimat itu kepada saya. Semalam dia sudah bilang dia berhenti. Kenapa dia bilang? Karena rasa cinta itu sudah tidak ada lagi. Saya bilang iya. Lalu saya bilang kamu buat apa sekarang? Dia bilang iya saya terima itu. Kenapa? Karena memang saya cek. Dia bilang tidak, saya tidak terima. Dia bilang keputusan. Kenapa? Dia bilang karena saya cek kucing saya belum bertanduk. Artinya karena kucing itu belum bertanduk, semestinya cintanya belum berhenti untuk saya. Jadi kita lihat saudara-saudara yang berkasih. Kita kadang mencintai orang, mengasihi orang dengan kasih kita. Artinya apa? Kasih itu masih menjadi sifat dari kita, dari manusia. Sifat itu kan bisa berubah. Kita bilang dia itu orang yang baik, belum tentu. Ketika ini dia baik, ketika berikut dia bisa berubah menjadi orang yang
sifat manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu kalau kita ada yang bisa kami studi kali lalu di Gedung Seder, saya pernah katakan bahwa kita cek kitab suci. Kitab suci selalu menggambarkan kasih Tuhan itu bukan sebagai kasih, bukan sebagai sifat Tuhan, tetapi kasih itu adalah nama dan identitas Tuhan. Allah adalah kasih. Artinya apa? Artinya kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kalau kasih itu adalah sifatnya Allah, maka sewaktu-waktu ketika kita tidak setia kepada Dia, kasihnya akan berubah kepada kita manusia. Tetapi Allah adalah kasih. Kasih adalah nama Allah. Nama Allah sekali kasih tetaplah kasih. Sama seperti saya. Nama saya Rian. Meskipun sifat saya bisa berubah-ubah, tapi saya tetaplah Rian. Saya tetaplah Rian. Karena itulah kasih Allah. Allah adalah kasih. Apapun situasi kita, Allah tetap adalah kasih. Karena itu kita belajar pada kesempatan ini, ketika kita merenungkan tentang kasih Tuhan, kenakanlah kasih itu sebagai nama kita, bukan sebagai sifat kita. Kalau kita kenakan kasih sebagai sifat, dia bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung mood, tergantung perlakuan orang kepada kita. Tapi kalau kasih itu kita kenakan sebagai nama kita, sebagai identitas kita, maka apapun situasinya, apapun perlakuan orang kepada kita tetap mengasihi. Tidak gampang mengasihi, tidak gampang. Kita tulus mengasihi orang karena balasannya tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kalau misalnya kita hanya mengasihi dengan syarat, kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena itu, kenakanlah kasih, bukan sebagai sifat, tapi sebagai nama kita. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang Katolik, maka kasih adalah nama kita. Kasih adalah identitas kita. Apapun dinamika hidup kita, kita tetap menjadikan kasih itu sebagai